Berikutnya kita akan membuat kotak identitas. Biasanya di soal, ini contohnya ya, di atas itu ada identitas. Jadi ini soal yang mengerjakan siapa, nama siswanya, kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa. Nah, ini biasanya ada yang diberi kotak, ada yang hanya diberi garis bawah, tapi caranya sama. Kita akan coba di sini. Oh ya, jangan lupa disimpan dulu filenya supaya nggak hilang ya, karena ini masih pertama. Ini lihat ada masih namanya dokumen 1, berarti belum pernah disimpan. Kita bisa langsung file, mau pakai save atau save as, ini sama saja karena masih belum pernah disimpan ya. Saya pakai save atau save as sama. Kemudian ini browse ya. Ini dipastikan dulu ini nanti mau disimpan di mana ya. Jadi lihat, ini saya mau simpan di sini, di ini modul belajar Apikom. Nah, saya mau simpan di sini. Nah, kemudian jadi lokasinya sudah ditentukan, lokasi penyimpanannya. Sekarang tinggal kita di blok ya, kita kasih nama filenya, contoh soal PTS misalkan ya. Ini kemudian di save ya. Berikutnya kita akan membuat kotak. Untuk membuat kotaknya kita bisa menggunakan fitur tabel ya. Lihat, ini kursornya ada di ini kalimat terakhir dari judul soal, dari ide soal. Kemudian kita turunkan satu langkah ke bawah ya, kita turunkan, kita tekan panah. Nah, sekarang kita akan masukkan tabel di sini menggunakan fitur tabel ya. Berarti ini insert, ini ada tabel, kita klik yang panah kecilnya, kita klik. Tabel kita ini nanti hanya ada satu baris, dua kolom ya. Ini satu baris, dua kolom, maka kita blok ini satu ya, dua. Nah, ini jadi satu baris, dua kolom, kemudian kita klik. Ini kita sudah punya dua kolom. Kita ini kalau kursornya kita letakkan di dalam tabel, maka akan muncul tanda ini ya. Kita letakkan pointer kita di sini, kemudian kita klik. Nah, kalau bekerja dengan tabel, kita menggunakan menu tab ini, layout ya. Ini ada layout, kita klik, kita akan ubah tinggi dari tabel ini karena nanti mau diisi. Kita ubah tingginya ya secukupnya, nanti kalau kelebihan ya kita kurangi. Kemudian kita lihat apakah fontnya sudah sesuai nih. Kemudian kita lihat bagaimana spasinya, jarak barisnya. Ini satu, nanti kita bisa atur. Nah, sekarang kita bisa isikan di sini. Kita isikan di sini sesuai dengan contoh yang ada ini. Identitasnya antara lain nama, kelas, mata pelajarannya, kemudian hari dan tanggal ya. Kita coba di sini, ini nama titik 2 spasi, kemudian kelas, misalkan kelas 2, kelas 2 di bagian sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini identitas mapelnya, mata pelajaran ya. Ini misalkan PP, tidak ada PPKN ya, tema misalkan tema 2. Nah,
kita enter, kemudian pelaksanaan ujiannya hari, garis miring, tanggal, spasi, titik 2. Nah, sekarang bagaimana caranya menyamakan titik 2 yang ada di sini, kemudian memberi titik-titik ini. Ya, titik-titik ini tidak dibuat dengan menekan tombol titik yang ada di keyboard, tapi menggunakan fitur tabulasi. Ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Sekarang kita terapkan di sini. Nah, caranya kita blok dulu ini nama dan kelas ini, ya. Kemudian pointer kita kita letakkan di ruler ini, ya, salah satu ruler. Kemudian diklik kiri, tahan sampai keluar garis vertikal, ya. Di sini misalkan klik kiri, tahan ini sampai keluar garisnya. Nah, tahan, jangan dilepas. Garis ini kita geser sesuai dengan posisi titik 2 yang kita inginkan. Kita menginginkan titik 2-nya ada di posisi mana. Nah, itulah yang kita letakkan di situ. Ya, ini misalkan di sini titik 2-nya, nanti kalau sudah baru kita lepas. Nah, kemudian nanti kita punya titik-titik. Nah, untuk membuat titik-titik yang ada di nama, caranya sama. Kita letakkan pointernya di ruler, ya. Kemudian kita klik tahan, jangan dilepas. Lalu kita geser ke kanan sejauh batas titik-titiknya. Nanti titik-titiknya batasnya mau sampai di mana? Oh, misalkan titik-titiknya batasnya cuma sampai di sini. Kalau sudah baru kita lepas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyamakan titik 2-nya? Ya, ini kursornya kita klik ini tepat, ya. Jadi kursornya kita klik tepat sebelah kirinya tanda titik 2. Kemudian kita tekan tabulasi yang tombol tab yang ada di keyboard. Tapi berhubung ini kursornya berada di dalam tabel, kalau kita hanya menekan tombol tab, maka kursornya akan pindah ke kolom atau baris berikutnya. Sehingga bagaimana caranya supaya tabulasi ini berfungsi untuk menggeser tanda titik 2-nya adalah dengan menekan tombol kontrol, jangan dilepas, baru diikuti tombol tabulasi. Ini, ya, ini tepat sebelah kirinya titik 2, tekan tombol kontrol, jangan dilepas, tekan tombol tab. Ini. Nah, terus yang ini titik-titik. Nama ini nanti akan diisi titik-titik, maka kita letakkan kursor kita ada di baris nama ini, ya, kita letakkan di sini. Kemudian ini letakkan pointer di ujung pointer di tempat tanda L kecil ini, ya, tanda left tab ini kecil ini. Kalau sudah keluar tulisan left tab baru kita double klik. Nah, seperti ini. Atau kalau tidak bisa dengan cara letakkan kursornya tetap di baris, ya, nama ini paragraf, ini ada panah kecil, ya, di ujungnya ini kita klik. Kemudian ini di kiri bawah ada tabs. Nah, ini kita klik, maka akan keluar seperti ini. Nah, tanda left tab yang kecil ini dia letaknya di posisi 6, sekian. Nah, 6, sekian kalau kita lihat angka tabulasi di sini adalah ini. Ya, 6, sekian, 1,04 itu berarti yang sebelah kiri ini. Tanda left tab-nya titik 2, ya. Kita mau yang tanda left tab untuk batas titik-titiknya ini, ya. Kita pilih tanda left tab untuk batas titik-titiknya. Kemudian ini leader ini yang asalnya non, tidak ada, kita ganti yang nomor 2 ini, yang titik-titik ini kita klik. Ini, ya, diklik. Ini, kalau sudah jangan lupa klik tombol set. Kalau tidak diklik tombol set, ya tidak akan bekerja. Tombol set. Nah, kalau sudah baru oke. Nah,
Sekarang letakkan kursor di depan tanda titik 2 atau sebelah kanan titik 2, kemudian tekan tombol Ctrl Tab ya, harus ada kontrolnya karena kalau tab saja kursornya akan pindah ke kolom yang sebelah kanan. Ini kita tekan tombol Ctrl, kemudian kita tekan tombol Tab. Nah, maka titik-titiknya otomatis akan keluar dengan sendirinya. Sekarang dengan cara yang sama, kita akan menyamakan titik 2 yang ada di mapel sama hari tanggal, kemudian kita memberi tanda titik-titik pada hari dan tanggal ya. Seperti tadi, ini kita blok, kita mau meratakan titik 2 dulu, kita letakkan kursor di ruler, kita klik kiri tahan sampai keluar garis vertikal, kemudian kita geser posisi garis vertikalnya sesuai dengan posisi yang kita inginkan untuk menentukan letaknya titik 2 ya, misalkan di terlalu dekat di sini ya. Kalau sudah dilepas. Nih, berikutnya kita juga akan tentukan lagi batas dari titik-titik untuk hari dan tanggal. Caranya sama, kita klik kiri tahan ya, kemudian geser sampai dengan batas titik-titik yang nanti akan kita inginkan. Kalau sudah dilepas. Nah, ini kita samakan dulu tanda titik 2-nya dengan cara letakkan kursor tepat sebelah kirinya titik 2, tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, tekan Tab. Letakkan lagi kursor tepat sebelah kirinya titik 2, tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, tekan Tab. Nah, sekarang kita memberi tanda titik-titik pada hari dan tanggal. Letakkan kursor di baris di mana hari dan tanggal ini nanti mau diberi titik-titik ya. Kemudian paragraf ini klik ya. Tab. Nah, sama seperti tadi, tanda titik batas titik-titiknya ada di sini. Ini posisinya adalah ini 13, tapi di sini kok 6. Nah, kalau di kolom ini dianggap mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sehingga kita pilih yang ini 6. Kemudian jangan lupa leadernya diganti titik-titik, set, kemudian oke. Nah, supaya titik-titiknya tidak terlalu mepet dengan titik 2, kita kasih jarak spasi, kemudian tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, tekan tombol Tab. Nah, ini nanti bisa diatur ya. Jadi titik 2-nya apakah terlalu ke kiri, apakah terlalu ke kanan, ini nanti bisa diatur. Ya. Jadi ini di blok, nanti titik 2-nya bisa diatur agak ke kiri. Oh. Nah, loh, ini kok maret-maret. Kalau sudah maret-maret di sini, jangan panik. Kita tekan undo. Ya. Nah, kita tekan undo. Nah, oh ini kurang ke kiri. Dibuat agak ke kiri. Ini kursornya taruh sini. Ini dibuat juga agak ke kiri. Ya. Nah, sekarang loh, ini kok terlalu dekat. Nanti nulisnya di mana? Kita atur jaraknya. Ini jaraknya bisa diatur dengan cara ini ya. Paragraf spasinya ini kita coba mau yang mana, mau yang ini atau yang ini jaraknya. Apakah terlalu jauh? Tidak terlalu jauh, 1,5 misalkan nih. Maka yang sebelah kanan juga sama, kita blok dulu ini, kemudian kita kasih ini dan paragraf kita tentukan misalkan 1,5. Terus yang nama ini ya, ini apakah bisa di enter? Bisa pakai enter ya, atau kalau misalkan di enter ini jaraknya terlalu jauh ya, ini di enter jaraknya terlalu jauh, letakkan kursornya di sini seperti tadi, layout ini. Nah, ini bisa diatur jadi 1. Nah,
Ini tekan kursornya di sini, ini bisa diatur satu. Jadi ngaturnya di sini. Caranya macam-macam ya, caranya bermacam-macam. Nah, sekarang ini masih ada kelebihannya, blok kursornya harus dimasukkan di dalam tabel, ini di blok sini, kemudian layout, atur ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Loh, kotaknya dengan judul kok terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, letakkan kursornya di judul ini, ya. Tidak harus di blok, kemudian layout. Nah, ini kita atur jarak antar paragrafnya. Ini after, karena kursornya ada di sini, kita atur jarak dengan tabel ya, kotak yang ada di bawahnya. Maka kita kasih jaraknya. Nah, sekian. Kemudian, loh bagaimana ini kok ada tanda garis pemisahnya? Saya mau tanda garis pemisahnya tidak ada seperti ini. Maka bisa dihilangkan dengan cara ini diklik, ini di blok ya. Kemudian kita masuk ke home. Ini border ya. Kita klik mata panahnya yang kecil, kita pilih yang paling bawah, atau lihat kursor ini ada di tengah-tengah ya. Jadi gini, lihat, ini adalah garis yang ada di tengah-tengah tabel. Nah, maka ini diklik, ini harus dihilangkan. Maka kita pilih di sini yang garis ada di tengah ini, inside vertikal, garis tebalnya ada di tengah, yang lain titik-titik. Nah, ini berarti hilang atau menghidupkan garis yang ada di tengah. Ini fungsinya on off ya. Kalau nyala diklik jadi mati garisnya, kalau mati diklik jadi muncul garisnya. Ini kita klik. Maka ini sudah hilang garis pemisahnya. Ya. Inilah cara memberi identitas, kotak identitas pada soal.